Oleh karenanya namanya ghibah itu menyebutkan aib seorang yang dia tidak suka untuk disebutkan. Kalau ternyata aibnya tidak ada, maka disebut dengan buhtan, kedustaan, itu ghibah plus. Kalau ghibah itu nyata ada, karena kadang kalau kita tegur orang, jangan ghibah. Saya ini beneran kok, saya tidak bohong, memang dia begitu. Itulah namanya ghibah. Tapi kalau ternyata dia tidak begitu, maka itu bukan ghibah, tapi adalah buhtan, kedustaan. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Imam Bukhari masukkan bab tentang ma yajuzu min dzikrin nas nahwa qaulihim at-tawil wal qasir. Boleh menyebut sifat orang-orang tapi dengan tujuan bukan untuk sifat buruk orang lain, dengan tujuan bukan untuk menghina atau mengejek. Seperti bilang si fulan tinggi, si fulan pendek ya. Itu bolehnya menyebut aib seseorang jika bukan dalam rangka untuk mengejek ya. Bolehnya menyebut aib seorang jika bukan dalam rangka untuk mengejek. Dalilnya adalah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yaqulu dzul yadain." Apa sih yang telah disampaikan oleh Dzul Yadain? Dzul Yadain itu seorang sahabat yang mulia ya. Disebutkan namanya adalah Khirbaq bin Amr dari Bani Sulaim atau Bani Salim ya. Dia memiliki tangan yang panjang secara fisik sehingga dikenal dengan Dzul Yadain, sang pemilik dua tangan. Karena dia memiliki dua tangan yang panjang tidak umumnya ya. Ini pendapat sebagian ulama menyatakan bahwasanya dijuluki Dzul Yadain, sang pemilik dua tangan. Tadi pendapat pertama karena memang tangannya ada panjang tidak wajar seperti yang lainnya. Yang kedua ada yang mengatakan karena memang ini adalah kinayah atau kiasan dari dia suka beramal dan suka berderma ya. Dan sebagian ulama menguatkan pendapat yang pertama bahwasanya disebut Dzul Yadain karena memang fisiknya memiliki dua tangan yang lebih panjang. Ini yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memandang kenapa sahabat ini Al-Khirbaq ya. Namanya Al-Khirbaq bin Amr. Al-Khirbaq bin Amr ini disebut Dzul Yadain, sang pemilik dua tangan karena ternyata memang beliau memiliki dua tangan yang secara fisik lebih panjang daripada umumnya. Dan Rasulullah SAW menyebutnya, dan Rasulullah tidak bermaksud untuk mengejeknya, tapi dalam rangka untuk membedakan dia, karena dia punya ciri fisik tertentu yang membedakan dia daripada yang lainnya, dan bukan untuk mengejek. Wa ma la yuradu bihi min syainir rajuli, yaitu kata-kata yang tidak dimaksudkan untuk menghina seseorang. Jadi diperbolehkan. Kalau kita bilang itu yang pendek itu, yang bapak yang gemuk itu misalnya, bapak yang pendek itu, orang pendek tidak mau dibilang pendek, orang gemuk tidak mau dibilang gemuk ya. Tapi kita dalam rangka bukan untuk menghina, tapi dalam rangka untuk mencirikan dia. Seperti sebagian perawi disebut Humaid at-Tawil, Tawil yang tinggi ya. Kemudian Al-A'raj itu seorang perawi yang kakinya pincang. Al-A'mash itu pandangannya kurang, ada sebagian pandangannya yang kurang tajam ya, bermasalah. Kalau dalam rangka bukan untuk mengejek maka tidak jadi masalah. Baik, kemudian dalilnya Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Hafs bin Umar, qala haddatsana Yazid bin Ibrahim, qala haddatsana Muhammad an Abi Hurairah. Beliau berkata dari sahabat Abu Hurairah, shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra rak'atain. Rasulullah SAW pernah salat zuhur 2 rakaat. Tsumma sallama. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam. Tsumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke kayu di bagian depan masjid. Wa wada'a yadahu 'alaiha. Rasulullah meletakkan tangannya di atas kayu tersebut. Wa fil qaumi, ini Rasulullah lupa ceritanya. Biasanya salat zuhur harusnya 4 rakaat. Tapi beliau lupa, beliau salat 2 rakaat. Ini di antara takdir Allah menjadikan Nabi SAW lupa sehingga orang-orang bisa tahu apa yang dilakukan kalau lupa. Rasulullah SAW pernah berkata, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Wa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa maka ingatkan. Jadi Nabi salat zuhur 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW pergi ke depan masjid, letakkan tangan di sebuah kayu. Wa fil qaum yauma idzin Abu Bakar wa Umar fahaba an yukallimahu. Di situ ada Abu Bakar dan Umar, namun mereka berdua segan untuk memberitahu Nabi, ingin kasih tahu Nabi
engkau salatnya baru 2 rakaat. Tapi Abu Bakar dan Umar segan. Wa kharaja sara'anun nas, dan sebagian orang yang biasa habis salat segera keluar, tidak berdiam di masjid, kedua keluar masjid. Mereka menyangka salat hanya 2 rakaat. Ada orang sebagian sahabat yang kalau habis salat mereka segera keluar, mungkin ada keperluan dan boleh habis salat langsung pergi. Ada sebagian sahabat langsung pergi, mereka tidak tahu bahwasanya ternyata Rasulullah SAW lupa. Mereka berkata, faqalu qasuratis salat. Salat sudah dikosor, 4 jadi 2. Wa fil qaumi rajulun kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu dzal yadain, dan di antara jamaah ada seorang sahabat Al-Khirbaq bin Amr radhiyallahu taala anhu di Bani Sulaim, ya. Beliau dipanggil oleh Nabi dengan Dzul Yadain, sang pemilik 2 tangan. Ini yang jadi perhatian kita. Rasulullah menamakan dia sang pemilik 2 tangan. Nabi bukan termasuk dari mencela atau menghina, tapi merupakan ciri khusus sahabat ini. Maka dia yang berani menegur. Abu Bakar dan Umar enggak berani, dia berani. Dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, anasita am qasurat?" Ini sebenarnya yang terjadi apa? Engkau lupa, harusnya salat 4 rakaat, kau salat 2 rakaat, atau berubah syariat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dia tanya 2 kemungkinan, tidak ada kemungkinan ketiga. Salat zuhur biasanya 4, kok jadi 2? Cuma 2 kemungkinan. Syariat sudah berubah 4 jadi 2 karena dahulu pernah salat fardu 2 rakaat. Kemudian berubah jadi 4. Dulu salat fardu awal kali diwajibkan 2 rakaat. Setelah itu ketika musafir tetap seperti awal, kemudian berubah menjadi 4. Nah, ketika kemungkinan 2 jadi 4, 4 jadi 2 mungkin juga. Jadi para sahabat juga tidak berani menegur. Siapa tahu berubah jadi 4, kembali lagi jadi 2. Saya ulangi, awal kali salat wajib 5 waktu itu zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ya. Thumma uqirat fi safar wa zidat fil hadar. Kata Aisyah, kemudian berubah jadi 4 selama tidak musafir. Kalau musafir tetap bertahan pada 2 salat qasar. Maka sekarang terjadi salat 4 jadi 2. Maka sahabat ragu mau nanya, ini Nabi lupa atau kembali qasar? Maka Dzul Yadain berani dan dia menyampaikan cuma 2 kemungkinan. Anisita am qasurat? Wahai Rasul, engkau lupa atau salat di qasar? Faqala, Nabi mengatakan berdasarkan apa yang Nabi sadari, kata Nabi, lam ansa wa lam taksur. Saya tidak lupa dan salat tidak diqasar. Itu Rasulullah merasa 4 rakaat. Rasulullah mengatakan, tidak, saya tidak lupa dan juga tidak diqasar. Qalu bal nasita ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat bilang, engkau lupa ya Rasulullah. Karena Rasulullah bilang tidak diqasar, berarti 4. Berarti kan Rasulullah merasa tidak diqasar, dan Rasulullah merasa 2, berarti Rasulullah salah. Yang benar salat tadi kurang. Qalu bal nasita, justru kau lupa wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, sadaqa Dzul Yadain. Dzul Yadain sang pemilik 2 tangan telah benar. Faqama fa shalla rak'ataini tsumma sallam. Kemudian Rasulullah sallam salat lagi 2 rakaat tambahan, kemudian Rasulullah salam. Di sini perhatikan 4 rakaat jadi 2. Sudah salam selesai, berjalan, bergerak, ngobrol, diskusi, lanjut lagi. Lanjut lagi 2 rakaat. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang lupa, misalnya kata imam lagi lupa, kita ngobrol, "Mam, tadi kau begini, Pak Imam begini-gini." Dia boleh lanjut, tidak ada masalah. Ini diskusi yang tidak membatalkan salat jika memang lupa. Rasulullah SAW berdiri, pergi menuju depan masjid, diskusi sama Dzul Yadain, tanya kepada para sahabat, akhirnya Nabi salat lagi, kemudian summa sallama, summa kabbara. Rasulullah SAW salam, kemudian Rasulullah SAW bertakbir. Fasajada mithla sujudihi au atwal. Maka Rasulullah SAW sujud seperti sujudnya atau lebih panjang, itu dia sujud sahwi. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan bertakbir. Tsumma wada'a mithla sujudihi au atwal. Kemudian dia sujud seperti sujudnya atau lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya lagi dan bertakbir. Sini maksudnya Nabi SAW beliau nambah 2 rakaat belakangan, kemudian beliau sujud sahwi setelah salam. Baik. Maka seperti ini jika disebut Dzul Yadain sang pemilik 2 tangan, jika maksudnya bukan untuk menghina atau mengejek, maka ini tidak jadi masalah, ya. Tidak menjadi masalah. Seperti yang Rasulullah mengatakan Dzul Yadain, ya. Atau seperti sebagian perawi tadi Humaid at-Tawil, kemudian Humaid at-Tawil itu maksudnya panjang, kemudian Al-A'raj, ya. Sulaiman bin Mihran Al-A'raj, Abdurrahman bin Humus Sulaiman bin Al-A'mash, Abdurrahman bin Humus Al-A'raj, ya. Ini sahabat para perawi yang mereka Al-A'mash itu yang pandangannya terganggu.
Al-A'raj itu yang pincang. Namun mereka berdua disebut gelar tersebut bukan untuk dihina, tapi untuk dicirikan daripada yang lainnya. Karena mereka memiliki ciri seperti itu sehingga dipanggillah dengan panggilan tersebut. Bukan tujuannya untuk menghina, tapi untuk mencirikan. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama ya melarang jika ternyata ada gelar-gelar yang tidak disukai oleh sang yang diberi gelar. Karena itu adalah salah satu bentuk hinaan atau celaan. Allah berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling mengejek dengan gelar-gelar, ya. Saling mengejek dengan gelar-gelar, si fulan, si fulan. Inilah salah satu bentuk kebiasaan jahiliyah. Berkata Abu Jubair bin Dhahhak, qala kana ahlul jahiliyah lahumul alqab. Orang-orang jahiliyah dulu punya lakop-lakop. Seorang terkadang lagi punya 2 nama, 3 nama, dan ada lakopnya. Ya. Maka fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minhum bilaqabi faqala Rasulullah innahu yakrahu dzalik. Fanazalat. Suatu hari Rasulullah SAW panggil salah seorang dari mereka dengan lakopnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Rasulullah, dia tidak suka dipanggil dengan lakop tersebut. Fanazalat, maka turunlah ayat tadi, wala tanabazu bil alqab. Ini hukumnya jika ada seorang dia diberi gelar misalnya si ini si anu, dia tidak suka maka tidak boleh. Ya, apalagi gelaran tersebut dalam rangka untuk menghina, tertawa, maka itu tidak boleh lagi. Maka beda dengan gelar yang dia suka. Kalau gelar yang dia suka enggak ada masalah, tapi gelar tidak suka maka tidak boleh disematkan kepadanya. Ya. Namun terkadang gelar-gelar itu disematkan dalam rangka untuk lawakan, dalam rangka untuk mencari uang. Misalnya dipakai bisa dikatakan si pendek misalnya, atau si pesek misalnya, atau si gembrot misalnya. Tapi maksudnya untuk senang-senang, untuk hiburan, ini agak mending hindari. Bukan untuk pencirian, tapi untuk menghibur dengan tawaan dan ejekan. Si gembrot, si bontot misalnya, si pendek, si pesek misalnya. Ini tentu gelar-gelar yang buruk dan tujuannya sebenarnya bukan untuk mencirikan, tapi untuk menjadi ejekan, tertawaan, menghibur para penonton. Seperti ini hendaknya dijauhi. Meskipun yang dijuluki senang-senang aja, hendaknya dijauhi. Adapun memang kalau itu ciri khasnya dan tujuannya bukan untuk menghina, maka tidak mengapa. Baik. Intinya kata Ubaidullah, idza arada sifatahu wa lam yurid aibahu fala ba'sa bihi. Kalau seorang menyebutkan sifat seorang yang mungkin buruk dan dia tujuannya untuk mencirikannya, bukan untuk mengaibinya, untuk mengejeknya, maka tidak mengapa, insyaallah taala. Tapi kita lanjut bab berikutnya, para dokter rahmatullah subhanahu wa taala, babul ghibah, bab tentang ghibah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wa qaulillahi ta'ala wa la yaktab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan daging bangkai saudaranya dalam kondisi sudah mati? Tentu kalian tidak suka. Ini jelas mengisyaratkan bahwasanya ghibah itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan ghibah seperti makan bangkai daging orang yang sudah mati. Kenapa disamakan seperti bangkai? Karena bangkai busuk, tidak enak. Apalagi bangkai tersebut ternyata bangkai saudara sendiri. Apalagi sudah mati. Disamakan dengan mati karena seperti orang ghibah. Kalau berani kan di depan ngomong, kamu begini, kamu pendek, kamu pesek, kamu ini. Di depan, itu bukan ghibah, namanya caci maki. Ya. Tapi kalau ghibah itu ngomong di belakang. Sehingga orang yang digibah tidak berkutik seperti mayat. Mau dia apa-apain dia tidak bisa apa-apa lagi. Sehingga di sini dinamakan dengan ghibah. Dari sisi seperti mayat. Makanya Allah mengatakan, ghibah seperti makan daging mayat. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan. Maukah dia makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Tapi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disamakan antara ghibah dengan makan daging bangkai, tentu makan daging bangkai tidak boleh. Dosa besar. Maka ghibah
juga dosa besar. Ada khilaf dengan para ulama, namun mayoritas ulama mengatakan ghibah adalah dosa besar. Sebagian mengatakan dosa kecil karena tidak bisa dihindari. Namun sebagian mengatakan dosa besar. Di antara dalil dia dosa besar adalah salah satunya disamakan dengan hukum memakan bangkai daging saudara sendiri. Taib. Di antara dalil juga yang menunjukkan ghibah adalah dosa besar. Ya. Bahwasanya ghibah adalah sebab azab di kuburan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Waqi' 'anil A'mash, qala sami'tu Mujahidan yuhadditsu an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah ala qabrain. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Faqala Rasulullah SAW mengomentari, innahuma la yu'adzabani, sungguh dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua tidak diazab karena perkara besar, itu perkara yang sebenarnya mereka bisa hindari atau perkara yang mereka sepelekan. Amma hadza fakana la yastatiru min baulihi. Adapun satunya diadab di kuburan karena tidak menutup diri ketika kencing. Di sini ada beberapa lafal, ya, la yastatiru min baulihi, la yastanzihu min bauli, ya. Yaitu satunya tidak menutup diri ketika kencing, kelihatan auratnya, kencing di jalan orang lihat. Yang satunya la yatanazzah min al-baul, yaitu dia tidak bersih-bersih, itu masih ada kotoran yang mengenainya, ya. Jadi ini menyebabkan dia diazab kubur. Yang kedua, wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Adapun satunya dia dihukum karena suka kesana kemari dengan melakukan namimah. Taib, hadis ini tidak ada kaitannya dengan ghibah. Namun dijelaskan oleh Ibnu Hajar, datang dalam sebagian riwayat disebut ghibah atau dengan disebutkan bahwasanya namimah adalah include di dalamnya ghibah. Karena orang namimah kan menjelekkan sana, menjelekkan sini, sehingga dalam namimah itu ada terkandung ghibah. Kalau namimah menyebabkan orang diazab kubur, yang di dalam juga mengandungnya adalah juga menyebabkan azab kubur, yaitu ghibah. Apalagi datang dalam sebagian riwayat. Makanya dalil bahwasanya ghibah dosa besar. Dosa besar. Makanya sampai-sampai orang yang ghibah atau namimah, sebab dia dibakar di alam barzah. Kemudian kata perawi Ibnu Abbas, "Tsumma da'a bi asibin ratbin fasyaqaha bi itsnain." Kemudian diambillah pelepah yang sudah masih basah, kemudian dibagi dua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Satu ditancapkan kuburan satunya, satu ditancap kuburan satunya. Masih basah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga mereka berdua diringankan azabnya oleh Allah selama dua pelepah korma ini masih basah. Ini ada beberapa pembahasan. Pertama bahwasanya Rasulullah mendengar azab kubur dan ini adalah perkara gaib. Hukum asal semua tidak tahu. Ya. Hukum asal semua tidak tahu, yang di antaranya Allah bukakan ilmu gaib kepada Nabi sehingga Nabi mendengar azab kubur dan Nabi tahu si fulan sedang diazab, si fulan sedang diazab. Kemudian azab mereka karena satu tidak bersih dalam kencing, yang satu karena suka namimah, mengadu atau ghibah. Kemudian mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena pelepah kormanya, tapi karena doa Nabi. Nabi berdoa semoga mereka berdua diringankan selama pelepah korma nanti basah. Kenapa? Karena sebagian ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ini dalil, ya, jika pelepah korma saja diletakkan di kuburan memberi berkah kepada penghuni kubur, apalagi kalau kita baca Quran. Jadi mereka berdalil dengan kias. Apalagi kalau kita baca Al-Quran, maka kita duduk situ baca Quran akan mengurangi siksaan atau menambah kebaikan dalam alam barzah. Korma aja ditaruh. Yang benar bukan karena kormanya, tapi karena Nabi berdoa. Cuma Nabi mengkaitkan keringan tersebut dengan keringnya korma. Jadi bukan sekedar Nabi taruh kemudian Nabi biarin, tapi Nabi berdoa. Makanya tidak diriwayatkan para sahabat lain kalau ketemu kuburan pasang pelepah korma, enggak. Ini terjadi di sebagian tanah air kita, ditaruh basah-basah, bahkan ditanam pohon. Ditanam pohon, maka yang benar bahwa itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdoa dan doa Nabi terikat dengan keringnya dua pelepah tersebut. Yang benar bahwasanya ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengulang-ulanginya lagi dan juga tidak ulang-ulangi para sahabat. Kebetulan Nabi mendengar azab kubur tersebut, maka Nabi berusaha meringankan dengan berdoa dan doa Nabi akan terus dikabulkan selama masih basah. Bukan kita ambil bunga taruh basah-basah, ada yang taruh kendi diisi air di atas kuburan. Ini semua tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ada yang tanam juga pohon, jangankan pelepah korma, pohon korma mungkin kita tanam supaya lebih segar. Ini jawaban tidak, ya.
Tidak, itu yang sekedar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa itu ghibah? Dalam hadis Rasulullah SAW bertanya, atau Rasulullah bertanya kepada, ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Dalam riwayat Rasulullah bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahu kalian apa itu ghibah? Dalam riwayat lain Rasulullah SAW ditanya, "Mal ghibah?" Apa itu ghibah? Maka Rasulullah mengatakan, "An tadhkura minal mar'i ma yakrahu an yasma'." Engkau menyebutkan tentang seorang yang dia tidak suka disebutkan. Wa in kana haqqan, meskipun benar. Fa in qulta batilan fa dzalikal buhtan. Tapi kalau kau mengucapkan perkara yang tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Jadi ghibah itu menyebutkan suatu aib dari seorang, dia tidak ingin diceritakan, dia tidak ingin mendengarnya. Ya, sudah tahu dia kurus, ulang-ulang si kurus, dia enggak suka mendengar. Sudah tahu dia pesek, bilang si pesek. Dia kata bibirnya tebal, diejek. Ya, maka dia tidak suka disebutin. Ya, tidak ada orang gemuk pengen diulukan dengan si gemuk, enggak ada. Orang si krempeng, enggak ada. Orang pesek, enggak ada yang suka. Enggak ada ya yang suka. Oleh karenanya namanya ghibah itu menyebutkan aib seorang yang dia tidak suka untuk disebutkan. Kalau ternyata aibnya tidak ada, maka disebut dengan buhtan, kedustaan, itu ghibah plus. Kalau ghibah itu nyata ada, karena kadang kalau kita tegur orang, jangan ghibah. Ini beneran kok, saya tidak bohong, memang dia begitu. Itulah namanya ghibah. Tapi kalau ternyata dia tidak begitu, maka itu bukan ghibah, tapi adalah buhtan, kedustaan. Dan dalam riwayat yang lain, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahu kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah a'lam. Allah Rasulullah mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Sahabat bertanya, "Ara'aita in kana fihi akhi ma aqul?" Bagaimana menurut Anda ya Rasulullah kalau apa yang saya utarakan tentang keburukannya memang nyata ada? Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau apa yang kau ucapkan ternyata benar, itulah menggibahnya. Wa illam yakun faqad bahatahu. Tapi kalau ternyata yang kau tuduhkan tidak benar, maka kau telah berdusta atas namanya. Dan jelas dalam hadis sebelumnya dari hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Umar, Rasulullah bersabda ketika haji wada, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza." Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan, harta kalian tidak boleh diambil oleh orang lain. Ya. Tidak boleh, dan harga diri kalian tidak boleh dijatuhkan. Ya. Tidak boleh dijatuhkan, haram. Maka di antara ghibah adalah menjatuhkan harga diri orang lain. Maka ghibah hukumnya haram. Baik, di sini ada beberapa catatan. Pertama, jika seorang menyebut aibnya di depan dia, ini bukan ghibah, itu namanya celak langsung. Kalau ghibah itu di belakang, orangnya tidak tahu, dia ngomong di belakang seakan-akan mayat yang tidak bisa berkutik. Itu baru namanya ghibah. Kalau ngomong langsung depan, maka itu adalah ghibah. Kemudian ghibah yang diharamkan maksudnya adalah menggibah seorang kaum muslimin yang memang mereka orang soleh dan selalu tidak menunjukkan kemaksiatan. Adapun waman la yu'lin bil ma'asi, fa amma man jahara bil kaba'ir fala ghibata fihi. Adapun seorang yang terang-terang melakukan maksiat, buka aurat besar-besaran, bohong secara terang-terangan, ini digibahin enggak apa-apa. Kata Ibnu Mulakin, beliau berkata, saya ulangi. Wal ghibah al-muharramatu inda alil ilmi fi ikhtiyabi ahli sitr minal mu'minin. Yang dimaksud ghibah yang haram yaitu kita menggibah kaum mukminin yang mereka menyembunyikan amal buruk mereka, soleh dan buruk mereka sembunyikan. Ya, kemudian kita menuduh yang tidak atau mengucapkan tentang yang tidak. Ya, maka ini adalah ghibah. Ya. Adapun dan demikian juga yang bermaksiat tidak terang-terangan, enggak boleh kita gibahin dia. Dia lagi bermaksiat di kamar terus kita ceritain ke orang, saya lihat dia di kamar, enggak boleh. Yang boleh kita gibahin jahir bil kabair, terang-terangan melakukan dosa besar. Ini boleh gibah karena tidak perlu disembunyikan karena orang pun semua sudah tahu. Seperti kita misalnya mohon maaf di zaman ini kita bicara ada koruptor. Koruptor sudah tahu, sudah ditangkap KPK masuk semua. Kita bicara enggak apa-apa sekedar misalnya bicaraan. Wah, parah itu ngambil harta banyak orang muslim, itu bukan gibah karena dia sudah terang-terangan. Semua orang juga sudah tahu. Maksud dari gibah kan menjaga harga diri dia. Selama kalau harga diri sudah hancur, sudah terang-terangan dia melakukan di depan umum, ya sudah, mau diapain? Gimana mau disembunyikan lagi? Kemudian diriwayatkan dari sebagian salaf seperti Zaid bin Aslam, beliau berkata, "Innamal ghibatu fi man lam yu'lin bil ma'asi."
Ghibah itu berlaku larangan ghibah kepada orang terhadap orang tidak boleh digibahi yang tidak melakukan maksiat terang-terangan. Kalau dia melakukan maksiat terang-terangan minum khamar, dia omongin apa itu kurang ajar minum khamar. Semua orang juga tahu dia minum khamar. Apa kata Ibnu Mulakin penulis At-Tawdih, wal ghibatu minadz-dzunubil 'idhamil lati tuhbitu bil amal. Sungguhnya ghibah adalah termasuk dosa-dosa dahsyat yang bisa menggugurkan amal. Ini benar. Bisa menggugurkan amal. Mengerikan. Maka dikatakan siapa yang ghibah ketika puasa maka puasanya batal. Ini pendapat sebagian ulama di antaranya Ibnu Hazm. Namun yang mengatakan bukan puasa yang batal, pahalanya yang batal. Kenapa? Karena dia makan. Makan apa? Makan daging bangkai saudaranya. Maka dikatakan puasanya batal. Namun yang benar tidak batal, hanya saja tidak berpahala. Ini pendapat sebagian sahabat. Baik, disebutkan juga ma shoma man dhalla ya'kulu luhuman nas. Tidaklah orang sedang berpuasa yang senantiasa makan daging manusia, itu ghibah. Kata Ibnu Mulakin, wali idhami wizril ghibah wa kasrati ma tuhbitu minal ajr kaffa jama'atun minal ulama an iktiyabi jami'in nas. Karena begitu besarnya bahaya ghibah dan betapa mudah menggugurkan amalan-amalan soleh yang lain. Itu dia ketika dia ghibah orang, amalnya dia transfer. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, orang yang menggibah itu ibarat dia bangun istana megah, kemudian dia bom terus, dia bom, sehingga pahalanya berguguran, jatuh, diambil orang lain. Jadi kita ghibah itu kita sedang, tadi malam kita salat malam, tadi malam baca Quran, tadi berbakti, kita ghibah ini berguguran, rugi. Ini gambaran indah dari Imam Al-Ghazali. Orang yang ghibah itu ibarat dia menembakkan peluru ke istananya sendiri. Maka jangan kita gugurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ya. Oleh karena banyak dari kalangan ulama tidak mau menggibah orang-orang sedikit pun. Sampai diriwayatkan dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pernah berkata, "Lau kuntu muktaban ahadan laktabtu walidayya." Kalau saya boleh menggibah, saya ingin gibah kedua orang tuaku. Fa innahuma ahaqqun nasi bihasanati, karena mereka berdua sangat butuh dengan kebaikanku. Gibahin aja ayah, gibahin ibu, enggak ada masalah. Ya, kata Ibnu Mubarak, kalau saya boleh gibah, saya akan gibah ayah dan ibu, sehingga nanti saya bisa kirim pahalaku kepada mereka. Hasan al-Basri dikatakan kepadanya, "Inna fulanan igtabaka." Wahai Hasan al-Basri, sungguhnya si fulan menggibahmu. Fa ba'atha ilai tabqan min tubarzat. Yaitu maka kemudian Hasan al-Basri kirim kue, makanan kepada orang yang menggibahnya. Kemudian beliau berkata, "Balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatik." Saya dengar, benar atau tidak, kau mentransfer pahala-pahalamu kepadaku, yaitu dengan kau menggibahku. Fa aradtu an ukafi'aka biha, maka saya ingin balas budi, saya kasih kue ini. Subhanallah. Hasan al-Basri dengar orang gibah dia malah bikin kue, suruh kirim ke orang tersebut. Kasih pesan, saya dengar engkau telah menggibahku. Ya, engkau telah menggibahku. Itu tapi dia gunakan bahasa yang nyindiran. Saya dengar engkau telah mentransfer pahalamu kepadaku. Maka saya ingin membalas budimu, maka saya kasih kue. Engkau transfer pahala dengan gibahku, menggibahiku, saya kasih kue. Namun di antara keutamaan orang yang hadir dalam majelis gibah, dia berusaha membela orang yang digibahi. Ini di antara tuntutan syariat. Kalau dia bisa membela orang yang digibahi, maka ini sangat baik, ya. Berapa riwayat seperti dari Anas bin Malik secara marfu, "Manik tiba indahu akhuhul muslim fa nasarahu Allah fid dunya wal akhirah." Siapa yang ketika ada seorang muslim sedang digibahi di sisinya, maka dia bela. Dia tolong saudara yang sedang digibahi agar dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tolong. Jadi kalau ada misalnya orang meninggal digibahi atau orang depan kita digibahi, kita bela. Enggak begitu. Ada orang digibahi tentunya tidak hadir, kita bilang enggak begitu, kita bela. Karena kalau kita bela dia, kita dapat pahala. Dalam hadis yang lain, Abdul Razzaq dan Ma'mar, "Man iktiba inda akhul muslim fa nasarahu fi dunya al-akhirah." Siapa yang menolong seorang muslim yang sedang digibahi di sisinya, dia tolong, dia bela, dia bantah, maka dia akan ditolong oleh Allah di dunia akhirat. Wa illam yansurhu adrakahu Allahu bihi fid dunya wal akhirah. Kalau dia tidak
menolong, maka Allah akan menghukuminya di dunia maupun di akhirat. Sebagian demikian dalam riwayat Sunan Abi Dawud dari hadis Jabir bin Abi Talha marfu'an secara marfu', Rasulullah bersabda, "Ma min ri'im yakhdhulu amran musliman." Tidaklah seorang mukmin membiasakan seorang muslim yang lain yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh jihad, dia tinggalkan, tidak dia pedulikan. Fi mawdhi'in tuntahaku fihi hurmatuhu, di tempat yang di mana kehormatannya dilanggar. Wa yuntaqasu fihi min ardhihi, kemudian harga dirinya dijatuhkan. Illa khadalahu Allahu fi mawdhi'in yajibu fihi nusratuhu, kecuali Allah akan meninggalkannya di tempat yang di mana harusnya ditolong. Yajibu fihi nusratuhu, tidak ditolong oleh, yajibu fihi nusratahu, yaitu Allah harusnya menolong, tidak tolong. Kenapa? Karena dia pernah meninggalkan hamba Allah yang diboikot, dia malah ikut meninggalkan, bukan menemani. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ri'in yansuru musliman fi mawtinin yantaqisu fihi min ardhihi wa yantaqi fihi min hurmati ila nasrallahu fi mawtin yuhibbu fihi nusratahu." Tidak ada seorang pun menolong seorang muslim di lokasi yang di mana dia sedang dijatuhkan harga dirinya, kehormatan jatuhkan, maka dia tolong, maka balasannya Allah akan menolong dia di tempat yang di mana dia suka, dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang dibuli, dihina, maka dia bela tanpa mengharapkan pamrih, tidak minta uang sama sekali, dia bela, dijelaskan, tidak begini, saya kenal orang ini, selesai, orang itu alhamdulillah selamat. Orang itu alhamdulillah selamat karena dia tolong, ya. Dia tolong. Nanti balasannya apa? Kalau dia menolong, maka Allah akan menolong dia di tempat yang dia suka untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tinggalkan, temannya dihina, dia tinggalkan, malah dia ketawa, ikut ketawa, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah di suatu kondisi di mana dia ingin ditolong tapi Allah tinggalkan. Al-jazaa' min jinsil amal. Dalam hadis juga, man radda an ardi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Siapa yang membela saudaranya di dunia, Allah akan bela wajahnya dari neraka jahanam. Ini dia bela, teman saya tidak begitu, dia bela, disampaikan argumen, saya kenal dia, tidak mungkin begitu. Kemudian menang atau tidak menang, maka dia akan dibela oleh Allah pada hari kiamat. Kelak api neraka mengenainya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pernah membela saudaranya yang dituduh ghibah. Kita lanjutkan bab berikutnya, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu duril ansar, sebaik-baik perkampungan Ansar. Maksudnya di sini Rasulullah Imam Bukhari menjelaskan kalau seorang mengatakan si fulan lebih baik daripada yang lain, tidak berarti menggibah yang lain. Saya mengatakan A lebih pintar daripada si B, bukan berarti saya menggibah si B. Tapi saya sedang menjelaskan keutamaan A. Saya bilang si ibu B lebih ayu daripada ibu C. Saya bukan menghina ibu C. Kecuali saya bilang ibu C goblok atau jelek, itu baru menghina. Tapi kalau saya bilang si A lebih cantik daripada si B, saya tidak sedang mencela si B. Tapi saya sedang memuji si A, ini tidak ghibah. Makanya Rasulullah mengatakan khairu duril ansar, sebaik-baik perkampungan Ansar kampung Banu Najjar, padahal kampung Ansar banyak. Bukan Rasulullah sedang menghina yang lainnya, tidak. Rasulullah sedang menjelaskan kebaikan suatu komunitas, ya. Kalau itu menjelaskan maka tidak otomatis berarti menghina yang lainnya. Di sini sabda Rasulullah SAW, khairu duril ansar Banu Najjar, sebaik-baik rumahnya perkampungan Ansar adalah rumahnya kaum Bani Najjar. Maksudnya sebaik-baik kampung kaum Ansar, maksudnya sebaik-baik penghuninya. Rasulullah sebut kaum Ansar, negeri Najjar, maksudnya penghuninya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryata allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha. Ayahanda tanyakanlah kepada negeri yang kami datangi, maksudnya tanyalah penduduk negeri tersebut. Wal ira allati aqbalna fiha. Demikian juga rombongan Abu Sufyan yang sudah balik dari negeri tersebut, tanyakan, ya, apakah benar ajaran Rasulullah SAW demikian dan demikian, ya. Di sini yang dimaksud wal ira allati aqbalna fiha, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf suruh Nabi Yakub bertanya, tanyakanlah rombongan khalifah, maksudnya al-ir adalah onta, tapi maksudnya adalah yang bawa onta tersebut. Sama, tanyakanlah negeri, maksudnya penghuni negeri. Ketika Rasulullah SAW berkata khairu duril ansar, sebaik-baik kampung Ansar, maksudnya sebaik-baik penghuninya. Sekali lagi ini maksudnya Rasulullah SAW ketika mengadakan perbandingan, kampung ini lebih baik dari kampung ini, maksudnya penghuni ini lebih baik dari ini. Rasulullah tidak sedang menggibah yang satunya, tapi sedang memuji yang dipuji. Dan ini tidak jadi masalah jika maksudnya bukan untuk mengejek. Kenapa Bani Najjar disebutkan terbaik? Karena mereka lebih dahulu masuk Islam daripada yang lainnya. Baik.
Bab berikutnya, bab terakhir pada pertemuan kita kali ini, bab ma yajuzu min iktiyabi ahli al-fasadi wariyab. Bab bolehnya kita menggibah orang-orang pelaku maksiat dan orang yang melakukan hal-hal yang menimbulkan kecurigaan ya. Ini boleh kita gibahin ya. Di antara dalilnya Al-Imam Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Sadaqah bin al-Faddal akhbarana Ibnu Uyainah qala sami'tu Ibnu al-Munkadir qala sami'a Urwah ibn Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha akhbaratu qalat, Aisyah bercerita, ista'dzana rajulun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ketuk pintu pengen ketemu Nabi. Maka Rasulullah berkata, "Idzanu lahu." Silakan suruh dia masuk. Kemudian Rasulullah komentar di belakang, ngibahin dia. Bi'sa akhul asyira au ibnul akhsyir. Ini seburuk-buruk orang di kampungnya, seburuk orang-orang di sukunya, ini orang ini. Rasulullah ngomong sama Aisyah. Rasulullah bilang suruh masuk, ini orang paling buruk. Jadi Rasulullah menggibahi dia. Falamma dakhala alana lahul kalam. Ketika dia masuk, Rasulullah lembut ngomong sama dia. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, qulta alladhi qulta." Tadi kau ngomong begini, ini orang paling buruk ini orang paling buruk di kampungnya. Tsumma alanta lahul kalam. Kemudian kau melembutkan pembicaraan dengannya. Maka Nabi berkata, "Ya Aisyah, inna syarran nasi man tarakahun nas. Aw wada'ahun nas ittaqa fusi." Orang yang paling buruk di hari kiamat kelak orang yang ditinggalkan sekarang di dunia, ditinggalkan masyarakat gara-gara takut mulutnya, lisannya yang buruk. Di sini menjadi perhatian kita. Nabi mengatakan tentang orang itu bi'sa akhul asyirah. Ini orang paling buruk di sukunya atau orang paling buruk di kampungnya. Nabi menggibah dia. Tapi di antara gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan. Kenapa? Karena dia terkenal di kampungnya buruk. Ya sudah, Nabi tinggal ngomong, enggak ada masalah. Ya, tidak perlu ditutup-tutupi karena dia memang begitu orangnya buruk. Maka di antara cara untuk menghindar keburukannya dengan kita bersikap lemah lembut. Ini di antara metode dalam berinteraksi. Kalau tahu ada orang mulutnya kasar, kita jangan ladeni kasar, dia akan kasarin kita. Kita lembutin. Kalau bisa tidak ketemu, tidak usah ketemu ya. Dan yang lainnya ya. Taib, Rasulullah mengatakan demikian karena terkenal orang ini terkenal buruk di kaumnya. Sampai Rasulullah mengatakan seburuk-buruk orang di sisi Allah yang ditinggalkan masyarakat karena lisannya. Jadi orang ini sudah terkenal, maka Rasulullah menggibahinya. Dan itu tidak jadi masalah. Ya. Oleh karena saya akan bacakan sini. Jadi yang tidak boleh kita gibahin adalah orang-orang yang maksiatnya diam-diam, tidak terang-terangan, tidak bangga dengan maksiat ya. Sampai meskipun dia kafir ya. Kalau dia kafir ternyata orangnya baik, tidak menimbulkan kerusakan, maka tidak boleh kita gibah dia. Diriwayatkan ditanya Ibnu Wahbin ditanya tentang bolehkah menggibah kaum Nasrani? Karena gibah itu kan dzikruka akhaka, kita enggak boleh menggibah sesama muslim. Tapi kalau Nasrani bagaimana? Faqala la, kata Ibnu Wahbin, jangan. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, dan dia termasuk manusia ya. Ya. Taib. Dalam riwayat atau dalam asar disebutkan uzkrul fasik bima fihi kay yahdharun nas. Adapun orang fasik, sebutkan kefasikannya agar orang waspada, jangan sampai diikuti. Qala Ibnu Abi Zaid berkata, yuqalu la ghibata fi amirin ja'ir. Tidak ada gibah kepada penguasa yang zalim. Tidak ada. Dia zalim sana sini siksa orang, enggak gibahin dia, enggak digibahin pun pada tahu semua. Ya, jadi menggibahi orang yang jelas-jelas melakukan kemungkaran di hadapan banyak orang, ini bukan gibah. Kalau gibah itu orang yang diam-diam, sembunyi, tidak ketahuan, tidak terbongkar, ini tidak mengapa. Tapi kalau udah kebongkar semua orang tahu, bukan gibah lagi. Karena tujuan gibah kan menjaga harga dirinya. Harga dirinya sudah hancur, sudah tersebar di mana-mana. Maka apalagi dia zalim, maka dikatakan Ibn Abi Zaid, la ghibata fi amirin ja'ir, tidak ada gibah bagi penguasa yang zalim. Wala fi sahibi bid'atin yad'u ilaiha, dan juga tidak ada gibah pada pelaku bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Ini melakukan kerusakan, ngajak orang bikin bid'ah. Ini enggak perlu ragu-ragu menggibahnya, itu gibah pada bid'ahnya. Ini enggak benar, dia ini menyeru kepada kesyirikan, ini menipu orang, jangan kita diam-diam aja. Wala liman yushawiru fi inkahin aw syahadatin aw nahwi dzalik. Demikian juga tidak ada gibah bagi orang yang diminta musyawarah
bagaimana menurut engkau si fulan? Enggak boleh, kita gibahin aja. Misalnya ada perempuan datang, Ustaz, bagaimana tentang si fulan, dia melamarku? Kalau kita tahu dia buruk, kita bilang jangan, dia buruk, kau tidak pantas buat dia. Ini tidak jadi masalah. Seperti ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi SAW, kemudian dia musyawarah kepada Nabi. Dia berkata, bagaimana ya Rasulullah, sudah ngelamar aku 2 orang, Muawiyah dan Abu Jaham. Kata Nabi SAW, inna Muawiyah la su'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin, tidak ada harta. Wa amma Abu Jaham fadarrabun ala nisa la yada'u al-asa an atiqihi. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah menanggalkan tongkat dari pundaknya, tukang pukul, itu disuka pukul, digigit pukul istri. Maka kata Nabi SAW, inkahi Usama, nikahilah Usama. Di sini Nabi menggibah Muawiyah dan menggibah Abu Jaham. Ini tidak jadi masalah karena untuk kemaslahatan. Demikian juga kalau ditulis bahwa kadzalika ra'atil a'immah anna man yuqbalu qawluhu min ahli al-fadli yajuzu lahu an yubayyin amra man yakhafu an yatakhadha imaman. Kalau ada orang dari yang omongannya diterima, maka dia boleh memperingatkan jangan sampai orang ini diangkat jadi jangan jadikan imam karena dia begini-begini bahaya. Ya. Orang ini suka pendusta, suka penipu, maka tidak mengapa dijelaskan agar menolak bahaya yang lebih dahsyat. Ya, tentu semua ada aturannya. Ya. Wa kana Syu'bah yaqul ijlis bina naktabu fillah. Kata Syu'bah, marilah kita duduk bersama, kita menggibah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ghibah yang diperbolehkan. Adapun sabda Nabi, inna syarrun nasi man tarakahu nasi taqa syarrihi aw wada'ahu nas tiqa fuhsyih. Seburuk-buruk orang adalah di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang ditinggalkan oleh masyarakat ya karena mulutnya yang kotor, lisannya yang kotor. Ini dalil di antara buruknya seorang bisa dinilai dari ketidaknyamanan orang dengan dia. Dimanapun dia berada, orang mengatakan, wah seandainya dia tidak ikut, semoga dia cepat left. Keberadaannya membuat gelisah banyak orang. Ini orang buruk. Kenapa buat gelisah? Karena omongannya kotor, nyeletuk, ceplas-ceplos, menghina, merendahkan, tidak peduli. Maka orang tidak suka dengan dia. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang paling buruk pada hari kiamat, kalau misalnya tidak bisa dia jaga. Demikian saja para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan. Kemudian saya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.